Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Berjumpa kembali dalam materi pembelajaran sejarah peminatan dengan tema sumber sejarah. Sumber sejarah adalah semua yang menjadi inti pokok dari sejarah. Klasifikasi sumber sejarah antara lain sebagai berikut. 1. Sumber sejarah berdasarkan bentuk atau wujudnya. 2. Sumber sejarah berdasarkan sifatnya. Sumber sejarah berdasarkan bentuk atau wujudnya. Yang pertama ada artefak. Artefak merupakan benda arkeologi atau peninggalan benda-benda bersejarah. Contohnya, alat-alat batu, logam, tulang, gerabah, prasasti, senjata-senjata logam, dan tanduk binatang. Yang kedua ada fosil. Fosil berasal dari bahasa Latin, yaitu fossa, yang berarti menggali keluar dari dalam tanah. Fosil adalah sisa-sisa atau bekas-bekas makhluk hidup yang menjadi batu atau mineral. Fosil harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Sisa-sisa organisme. 2. Terawetkan secara ilmiah. 3. Pada umumnya padat, kompak, atau keras. 4. Berumur lebih dari 11.000 tahun. Sumber sejarah berikutnya adalah bukti tekstual. Bukti tekstual atau dokumenter disebut juga bukti tertulis atau sumber tertulis. Di antaranya adalah karya sastra, laporan-laporan, surat kabar, surat pribadi, buku harian, catatan, autobiografi, foto, film, disk, dan compact disc. Sumber sejarah berikutnya adalah kebendaan. Kebendaan adalah sumber sejarah yang berupa benda. Di antaranya lukisan dinding gua, keraton, prasasti, candi. Yang berikutnya adalah visual. Visual dapat dimaknai sebagai pengungkapan suatu gagasan atau perasaan dengan menggunakan media penggambaran yang hanya terbaca oleh indera penglihatan. Di antaranya peta, foto, bagan atau denah, grafik atau diagram, dan tabel. Sumber sejarah berikutnya adalah audiovisual. Adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Di antaranya film, video, televisi. Yang terakhir adalah tradisi lisan. Di antaranya folklore atau cerita rakyat, upacara, nyanyian rakyat atau folk song, mitos, lagu-lagu daerah, teka-teki rakyat, sajak atau puisi rakyat, peribahasa, bahasa rakyat. Sumber sejarah yang kedua adalah sumber sejarah berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada sumber primer. Sumber primer dapat diperoleh melalui informasi yang dapat diperoleh secara langsung dari para pelaku atau saksi peristiwa bersejarah. Adapun sumber primer dapat berupa prasasti, candi, dan masjid. Yang kedua, sumber sekunder. Sumber sekunder merupakan sumber sejarah yang diperoleh dari perantara yang tidak memiliki hubungan langsung terhadap terjadinya peristiwa sejarah. Sumber sekunder dapat berupa benda-benda tiruan dari benda aslinya. Yang ketiga adalah sumber tersier. Sumber tersier dapat berupa keterangan lisan yang diperoleh atau disampaikan oleh pihak ketiga, yaitu seseorang yang memiliki keahlian pada bidang tertentu, misalnya ahli sejarah, ahli geologi, ahli paleontologi, ahli antropologi, dan ahli arkeologi. Demikian materi sumber sejarah
pertemuan kali ini. Terima kasih.